Satpol PP, TNI, Polri menggelar razia parkir liar di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Sejumlah pemotor panik sambil menyelamatkan kendaraan mereka yang terparkir di lokasi razia. Demo mahasiswa tuntut perbaikan ekonomi di depan gedung DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah sempat diwarnai kericuhan. Aksi saling dorong mahasiswa dan polisi tak dapat terhindarkan. Umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan. Di Bali, umat Hindu melaksanakan persembahyangan di Merajan atau pura keluarga hingga pura-pura di wilayah desa adat. Halo saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi dari seluruh daerah di Indonesia dalam Indonesia Update selengkapnya bersama saya, Pilih Rea Bella. Kita ke informasi pertama, saudara. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa dari Aliansi Salatiga menggugat melakukan demo di depan gedung DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ketegangan terjadi saat mahasiswa mencoba masuk ke dalam gedung. Mahasiswa melakukan long march dari Bundaran Jam melalui Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sukowati, berakhir di gedung DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kericuhan sempat terjadi antara mahasiswa dengan aparat di depan gedung DPRD Kota Salatiga. Aksi saling dorong pun sempat tak terhindarkan. Dalam aksinya, saudara, mahasiswa memprotes program-program pemerintah yang dinilai tidak efektif dan pemborosan uang negara. Unjuk rasa aliansi mahasiswa di kota Ambon, Maluku berujung ricuh, saudara. Masa aksi yang menuntut perbaikan ekonomi nasional, penghentian pemborosan APBN, serta isu-isu lokal terlibat saling dorong dengan polisi. Ingin memperpanjang tuntutan isu reformasi jilid 2 yang kemudian ingin kami bawakan di Maluku. Namun kami juga membungkus beberapa poin-poin lokal yang kemudian kami rasa harus dan secepatnya, karena bagi kami kebijakan yang dikeluarkan di pusat itu sangat berdampak di daerah, terkhususnya dari daerah terbelakang 3T seperti kami di Maluku. Sementara di Malang, Jawa Timur, saudara, aksi unjuk rasa mahasiswa dilakukan di depan gedung DPRD Kota Malang, Rabu. Dalam orasinya, mahasiswa yang tergabung dalam BEM Malang Raya menyoroti soal program makan bergizi gratis yang dinilai rentan menjadi ruang penyalahgunaan wewenang. Massa juga menyoroti soal kriminalisasi aktivis hingga Undang-Undang Polri yang disahkan secara tiba-tiba. Sementara di Jakarta, saudara, aksi dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa menyatakan menolak wacana penghentian program MBG. Massa aksi telah berkumpul di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan sejak Rabu siang. Mereka datang dengan membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam orasinya, peserta aksi menilai MBG perlu dipertahankan karena memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Selain mendukung program MBG dilanjutkan, massa juga menyuarakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Saya akan membacakan sikap dan ini langsung.
Lebih lengkap soal jalannya aksi demo kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara dan juru kamera Dedi di Malang, Jawa Timur. Di Jakarta ada jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Febri James. Kita akan ke Malang terlebih dahulu. Selamat siang, bagaimana jalannya kondisi demo di Malang sore ini, Hilda? Ini demo masih berlangsung, bisa Anda lihat di belakang saya. Saat ini masa aksi sendiri sedang ditemui oleh Ketua DPRD Kota Malang dan juga 7 anggota fraksi anggota dewan lainnya. Tadi masa kembali menyampaikan 9 tuntutan utama pada aksi hari ini. Selain itu juga mereka masih menyoroti soal program makan bergizi gratis serta Koperasi Desa Merah Putih begitu. Mereka juga menanyakan apa kemudian hasil dari aksi Senin kemarin ketika anggota dewan berjanji akan menyampaikan aspirasi massa, terutama soal program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Tadi Ketua DPRD Kota Malang bilang bahwa pada hari Senin kemarin aspirasi massa ini sudah disampaikan begitu, namun massa tadi mendesak lantas bagaimana hasil dari penyampaian aspirasi massa dalam demo Senin kemarin. Dan tadi memang situasi sempat memanas begitu, Bella, ketika kemudian anggota dewan dari fraksi Gerindra bilang bahwa program makan bergizi gratis tetap dilangsungkan begitu, tetap berjalan dengan evaluasi. Kemudian masa sempat bersih tegang begitu, bagaimana kemudian ternyata aksi-aksi yang dilakukan tetap berjalannya program makan bergizi gratis. Nah, Bella dan juga saudara, selain tuntutan itu, masa juga mendesak agar harga kebutuhan pokok dan harga BBM ini diturunkan. Kemudian juga mendesak revisi undang-undang tentang peradilan militer, mendesak DPR juga segera mengesahkan RUU perampasan aset, dan juga tadi disampaikan bahwa masa menginginkan jawaban secara tegas dan nyata begitu. Tadi juga disinggung juga ada dugaan anggota dewan ini memiliki SPPG begitu. Nah, hingga saat ini pertemuan masih berlangsung, masa masih berdialog begitu ya dengan anggota dewan di depan gedung DPRD Kota Malang. Bella. Itu tadi laporan Hilda di Malang. Lalu kita akan ke Jakarta. Sudah ada Medina di sana. Medina, apa saja tuntutan yang disuarakan masa aksi? Apa juga alasan mereka ingin MBG dilanjutkan? Betul, Bella dan juga saudara, kalau tadi kami lihat dan kami pantau sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat, ini memang massa sudah mulai memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di kawasan Jakarta Pusat. Namun kalau tadi kami sempat berbincang dengan koordinator aksi tolak pemberhentian MBG ini, Edi, mereka memang massa bilang bahwa ada 2 tuntutan utama yang berusaha disuarakan oleh massa hari ini, yang dimana massa ini merupakan kelompok aliansi masyarakat Jakarta Timur. Mereka bilang untuk poin atau 2 tuntutan utama aksi penyuaraan pendapat hari ini, yang pertama adalah mereka menolak untuk program MBG atau makan bergizi gratis ini dihentikan karena mereka merasa mereka menilai program MBG ini sudah menciptakan berbagai macam lapangan kerja. Dan untuk tuntutan yang keduanya adalah mereka mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk terus melakukan upaya penegakan hukum dan memberantas korupsi, terutama koruptor yang berada yang memanfaatkan program MBG atau makan bergizi gratis. Dan itu merupakan 2 tuntutan utama yang berusaha disuarakan oleh massa pada hari ini. Dan kalau dilihat di belakang saya saat ini, Bella dan juga saudara, ini memang untuk aksi demonstrasi sudah rampung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Dan untuk lebih lengkapnya lagi mengenai alasan mengapa mereka meminta untuk program MBG ini tetap dilanjutkan, berikut pernyataan dari koordinator lapangan aksi tolak pemberhentian MBG, Edi Marzuki, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang ketergantungan dengan MBG itu cukup banyak. MBG adalah menciptakan lapangan kerja. Sudah 1.200 warga yang bekerja di MBG. Saya pernah sampaikan tadi, ada anak-anak yang putus sekolah, sudah 3 tahun yang lalu mau melamar ke PT tidak diterima. Tapi dengan datangnya MBG kami bisa bekerja. Yang kedua, mak-mak. Tadi saya sudah sampaikan juga, yang tidak potensi lagi untuk bekerja di PT atau dimanapun, mak-mak tidak akan lagi. Tapi dengan kedatangannya MBG ini membawa rahmat buat mak-mak. Karena dengan MBG, mak-mak kami bisa bekerja. Dan anaknya tetap terus sekolah.
itu dia tadi Bella dan juga saudara pernyataan dari Edi yang merupakan koordinator lapangan aksi tolak pemberhentian program MBG atau makan bergizi gratis hari ini di Jalan Medan Merdeka Selatan kawasan Jakarta Pusat yang memang untuk saat ini sudah rampung, yang dimana Edi menyatakan bahwa masa menilai program MBG ini sudah menciptakan berbagai macam lapangan kerja dan mereka menolak untuk program MBG ini dihentikan. Begitu Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Medina Andas di Jakarta, dan juga sebelumnya ada Hilda Nusantara di Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, Badan Gizi Nasional akan menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Selama dihentikan sementara, BGN akan mengaudit dapur MBG. Penghentian sementara program makan bergizi gratis selama libur sekolah disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR. Selama dihentikan sementara, BGN akan mengaudit seluruh dapur MBG termasuk pembenahan target penerima MBG agar lebih tepat sasaran. Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami, SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA yang mungkin yang uang sakunya anak-anaknya aja udah 100.000, 200.000 gitu ya, mungkin yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Soal anggaran, anggota Komisi 9 DPR bilang, anggaran BGN tahun depan akan dipangkas. Pengurangan anggaran menyesuaikan target penerima yang lebih realistis di lapangan. Sebelumnya BGN sebut anggaran 2027 sebesar 270 triliun rupiah. Pagu indikatif yang disampaikan secara formal itu tadi 270 triliun ya, tetapi kembali lagi saya harus kasih disclaimer, anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui dan akan digunakan karena ini anggaran yang disusun oleh pimpinan BGN yang lama. Jadi kami tadi dipastikan oleh teman-teman BGN bahwa ke depan di 2027 anggarannya pasti akan berkurang jauh. Berapa jumlahnya kita juga belum tahu, mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan sampai saat ini. Sebelumnya, pemborosan anggaran MBG 1 triliun rupiah setiap bulan diungkap oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan. Pemborosan diduga karena jual beli titik SPPG yang membengkak hingga 6.877 titik dari target awal yang hanya 21.000 titik. Ditargetkan pengaturan ulang program MBG rampung 1 bulan ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, rencana Badan Gizi Nasional menghentikan sementara MBG selama libur sekolah untuk mengaudit dapur MBG menuai respons dari sejumlah warga. Dan berikut tanggapan sejumlah warga terkait penghentian MBG selama libur sekolah untuk mengaudit seluruh dapur MBG. Kalau misalnya orang-orang yang benar-benar tepat, saya rasa sih cukup ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya ada kong-kali-kong ya sih, ya waktunya kurang cukup sepertinya itu gitu ya, tapi dimanfaatkanlah sebaik-baiknya supaya auditnya itu benar-benar untuk kesejahteraan rakyat ya gitu. 1 bulan kayaknya cukup ya, sangat efektif sih sepertinya gitu, tapi kalau dimanfaatkan mau 1 minggu juga sebenarnya sih bisa juga gitu aja. Untuk tenggang waktu audit ini sih terlalu pengaruh ya. Karena memang yang penting mekanisme auditnya sesuai dengan prosedur, semua diaudit. Perkara mau seminggu, 2 minggu, menurut saya sih nggak ngaruh. Yang penting detail untuk auditnya lebih ditekanin lagi tuh. Nggak ada lagi hal-hal yang memang ngulur-ngulur waktu untuk auditnya itu. Jadi ya mungkin menurut saya asal bisa memanfaatkan waktunya lebih cepat lebih baik sih untuk audit tersebut.
kalau bisa lebih dari 2 minggu kayaknya akan lebih baik, karena ini program juga udah berjalan agak lama, dan untuk ngaudit yang benar-benar in-depth banget menurut aku paling bisa dilakukan 3-4 minggu mungkin kalau menurut aku sebagai orang awam, supaya hasilnya tidak mengecewakan dan maksimal lah ya untuk semua pihak yang mau diuntungkan dengan adanya program ini gitu. Informasi usai jeda, saudara, unjuk rasa menolak penggusuran dan relokasi PKL Es Kelapa di kantor DPRD Kota Makassar berlangsung ricuh. Pengunjuk rasa berusaha masuk ke kantor DPRD terlibat saling dorong dengan Satpol PP. Saudara, unjuk rasa menolak penggusuran dan relokasi PKL Es Kelapa di kantor DPRD Kota Makassar berlangsung ricuh. Pengunjuk rasa yang berusaha masuk ke kantor DPRD terlibat saling dorong dengan Satpol PP. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan Satpol PP tidak terhindarkan. Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa dari Aliansi PK5 Melawan berusaha memaksa masuk ke kantor sementara DPRD Makassar Rabu siang. Namun dihalau petugas Satpol PP yang berjaga di gerbang. Kericuhan baru terhenti ketika polisi berusaha menenangkan dan melerai kedua pihak. Unjuk rasa dari Aliansi PK5 Melawan bersama para pedagang kaki 5 Es Kelapa Rotterdam digelar di kantor sementara DPRD Kota Makassar. Pendemo meletakkan buah kelapa di tengah jalan sebagai bentuk protes. Dalam aksinya, saudara, pengunjuk rasa meminta bertemu dengan Ketua DPRD Makassar untuk memfasilitasi rapat dengar pendapat dengan Aliansi PK5, perwakilan PKL, serta instansi terkait guna mencari solusi. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama, keinginan kita di sini itu ketemu dengan Ketua DPRD memastikan bahwa RDP itu terlaksana. Persoalan penolakan penggusuran PK5 yang ada di Benteng Rotterdam. Artinya PK5 di sana penjual es kelapa secara fakta empiris itu jelas bahwa sudah lebih 50 tahun menjual, dan itu menjadi salah satunya bantalan ekonominya masyarakat di sana. Kemudian kedudukan masyarakat di sana sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 itu tidak mengurangi aksesibilitas daripada pejalan kaki. Artinya trotoar di sana ada space-nya, kelebihannya 2 meter. Sementara di Jakarta, saudara, Satpol PP, TNI Polri menggelar razia parkir liar di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Sejumlah pemotor panik sambil menyelamatkan kendaraan mereka yang terparkir di lokasi razia. Sejumlah karyawan pertokoan di Puri Kembangan, Jakarta Barat langsung menyelamatkan sepeda motornya yang tengah terparkir. Pemotor ini panik mengetahui ada razia parkir liar yang dilakukan petugas gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI Polri serta Satpol PP. Motor yang terjaring razia langsung dibawa ke dalam truk. Salah satu pengemudi ojek daring berharap ada solusi dari pemerintah dan pihak swasta untuk menyediakan lahan parkir resmi di sekitar pusat perbelanjaan atau mal dan perkantoran. Kalau ojek online agak rugi juga ya, bingung tempatnya di mana kalau kita mau nunggu orderan gitu. Namun di satu sisi kalau emang ada parkir liar ya setuju juga gitu, ditertibin gitu. Ya solusinya ya mungkin dari mall atau kantor itu menyediakan untuk parkiran motor ya khususnya gitu. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Pasca gempa bumi magnitudo 6,7 di Palu, Sulawesi Tengah, sejumlah pasien di rumah sakit masih dirawat di ruangan terbuka. Perawatan di ruang terbuka ini sudah dilakukan setelah kejadian gempa, saudara. Tidak hanya pasien, beberapa alat kesehatan juga disiagakan dekat ranjang perawatan. Perawatan di ruang terbuka ini masih akan dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana gempa. Guncangan kuat akibat gempa menyebabkan kerusakan pada auditorium di Universitas Tadulako Unpad Palu.
Saat gempa terlihat sejumlah mahasiswa dan tamu di dalam gedung auditorium panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Dari hasil pemantauan awal, kerusakan tampak pada beberapa bagian bangunan, di antaranya plafon gedung yang rusak dan berjatuhan akibat gempa. Tim SAR bersama pihak terkait pun memeriksa dan memastikan kondisi bangunan serta mengantisipasi adanya korban yang belum terdata. Kerusakan juga terjadi di sejumlah bangunan pemerintahan dan fasilitas umum, antara lain di Jembatan 3 Palu. Keretakan terlihat pada bagian ujung jembatan yang menimbulkan kekhawatiran akan keamanan konstruksi. Petugas langsung memasang pembatas dan mengalihkan arus lalu lintas untuk mencegah warga dan pengendara melintasi jembatan. Pemerintah menyatakan akan mengecek secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat kerusakan dan memastikan kelayakan jembatan sebelum kembali dibuka untuk umum. Dan tadi kita masih melakukan uji secara kasar ya. Secara kasar memang ditemukan ada beberapa penambahan retakan gitu. Retakan yang harus dilakukan uji oleh tim ahli memastikan kondisi jembatan 3 ini apakah masih layak atau tidak gitu untuk dimanfaatkan. Pendataan terus dilakukan untuk mengetahui titik kerusakan serta upaya perbaikan yang akan dilakukan. Dampak gempa paling dirasakan di wilayah Kota Palu, Kabupaten Parigi Mutong, Sigi, Poso, hingga Morowali. Kantor Bupati Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan Kompas TV. Kantor Bupati. Informasi usai jeda saudara, umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan. Di Bali, umat Hindu melaksanakan persembahyangan di Merajan atau pura keluarga hingga pura-pura di wilayah desa adat. Dapur rumah warga di Kota Madiun, Jawa Timur terbakar. Mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran Kota Madiun langsung berupaya memadamkan api yang membakar isi dapur. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil suplai air. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran karena penghuni lupa mematikan kompor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aksi seorang pemuda di Kota Manado, Sulawesi Utara menghebohkan pengunjung pusat perbelanjaan. Pasalnya, pemuda itu mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pelaku kabur sehingga terjadi kejar-kejaran. Pelaku sempat diamuk massa, namun ternyata ia mengalami gangguan kejiwaan. Pria itu pun diserahkan ke Satpol PP untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. BBM jenis solar langka di Maros, Sulawesi Selatan. Kelangkaan terjadi akibat pasokan solar terhambat selama 2 pekan. Akibatnya sempat terjadi antrean truk hingga ke badan jalan dan menyebabkan kemacetan. Stok solar yang seringkali habis di beberapa SPBU membuat truk harus mengantre berjam-jam, bahkan menginap di SPBU karena kehabisan bahan bakar. Pengendara berharap kelangkaan BBM solar segera teratasi agar mobilitas mereka kembali berjalan seperti biasa. Saudara, umat Hindu di Bali hari ini merayakan Hari Raya Galungan. Sejak Rabu pagi, umat Hindu melaksanakan persembahyangan di Merajan atau pura keluarga hingga pura-pura di wilayah desa adat. Suasana khidmat terlihat di berbagai wilayah di Bali saat umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan. Sejak pagi hari, masyarakat datang ke Merajan atau pura keluarga untuk melaksanakan persembahyangan bersama keluarga. Setelah itu, saudara, persembahyangan dilanjutkan ke pura-pura di lingkungan desa adat. Melalui perayaan Galungan, umat Hindu diajak untuk senantiasa menegakkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami memaknai Hari Raya Galungan ini dimulai dari mempersiapkannya, yaitu dari mulai membuat canang, metanding, dan membuat sarana lainnya. Setelah itu kami lanjutkan dengan persembahyangan di rumah, di pura keluarga, dan dilanjutkan lagi di pura-pura di sekitar seperti pura desa dan pura-pura ini lainnya. Yang kami harapkan dari Hari Raya Kemenangan Dharma melawan Adharma ini, yaitu kita bisa menjaga hubungan yang lebih harmonis antara kita dengan Tuhan dan kita dengan alam.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Indonesia Update. Akhir kata saya Tilerea Bella pamit, sampai jumpa.